katakan, Tuhanku berkuasa. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar, yang ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan, Allah yang sanggup membuat perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Sekali lagi kita naikkan lagu ini, katakan, Tuhan, hanya kepadamu dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bertumbuh sendirian dalam kelemahanku. kuasa-Mu sempurna Tuhan. Kuasa-Mu jadi sempurna. Amin. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Mari bersama katakan, Tuhanku berkuasa. Tuhanku berkuasa untuk melakukan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Besar di dalam hidupku. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya
Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau baik, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sama-Mu. Terima kasih Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Semua orang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus. Angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku
Tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Tuhan melihat dan Tuhan menolong. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Markus pasal 6. Kita akan baca ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-52. Mari kita baca bersama-sama ke-8 ayat ini. Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-52. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Nas yang kita baca ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang melihat dan Tuhan yang menolong. Kita baca dalam firman Allah, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang melihat segala pergumulan hidup kita, dan dia peduli. Tidak satu pun yang kita alami luput dari kasih dan perhatiannya. Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Ia melihat betapa payahnya kita mencari sesuap nasi. Ia melihat betapa payahnya kita membesarkan anak-anak. Ia melihat betapa payahnya kita berusaha membangun rumah tangga yang harmonis. Ia melihat betapa payahnya kita berusaha untuk hidup benar dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan manusia dan sebagainya. Karena itu ia datang untuk menolong kita, kalau perlu dengan berjalan di atas air sekalipun. Tuhan akan melakukan semua tindakan penuh kasih yang diperlukan untuk membuat kita tahu bahwa ia melihat penderitaan kita, ia peduli, dan ia datang untuk menolong kita. Kita baca dalam firman Allah, berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Hagar adalah hamba Sarah, istri Abraham. Sarah lah yang menyuruh Abraham menghampiri Hagar, dengan harapan sesuai kebiasaan orang pada waktu itu, anak Hagar nanti akan diperhitungkan sebagai anak Abraham dan Sarah. Pada waktu ini Abraham telah berumur 85 tahun, sedangkan Hagar masih sangat muda. Hagar tidak punya kuasa untuk menolak keinginan nyonyanya yang telah berumur 75 tahun dan tuannya yang telah berumur 85 tahun. Hagar pasrah terima nasib
dihampiri oleh kakek-kakek berumur 85 tahun seperti Abraham. Dasar Hagar masih anak muda. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Akibatnya petaka. Sarah tidak terima dipandang rendah oleh Hagar budaknya. Abraham juga tidak mau bertanggung jawab. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Hagar yang sedang hamil terpaksa kabur karena tidak tahan menanggung penindasan Sarah nyonyanya. Padang gurun bukanlah tempat yang aman bagi perempuan muda yang sedang hamil seperti Hagar. Ketika Hagar yang sedang hamil berada di padang gurun, seorang diri, tanpa suami, tanpa ayah, tanpa saudara, tanpa keluarga, tanpa perlindungan, tanpa pembela, tidak tahu mau kemana, tidak tahu dari mana bisa mendapatkan makanan dan minuman untuk menyambung hidup bagi diri dan bagi anak dalam kandungannya. Dalam keadaan genting seperti ini, ternyata Hagar tidak sendiri. Hagar tidak ditinggalkan. Hagar tidak dibiarkan, sebab malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur, dan memberi Hagar petunjuk yang sangat jelas bagaimana harus menyikapi situasi sulit yang sedang dihadapinya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan "Engkaulah El Roi", sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Hagar membuktikan bahwa ketika Tuhan melihat, Ia melindungi, Ia membela, Ia memberi petunjuk yang meluputkan dari maut dan menuntun kepada hidup, dan Tuhan memberkati. Firman Allah berkata, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan Ia hendak melewati mereka. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang melihat segala pergumulan hidup kita, dan Dia peduli. Tidak satu pun yang kita alami luput dari kasih dan perhatian Tuhan. Ketika Tuhan melihat, Ia juga bertindak untuk datang dan menolong. Kita baca dalam Alkitab bagaimana lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Musa di semak yang menyala namun tidak terbakar. Dan Tuhan mengutus Musa untuk pergi menghadap Firaun, untuk meminta Firaun membebaskan umat Tuhan dari perbudakan di Mesir. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang melihat segala pergumulan hidup kita, dan Dia peduli. Tidak satu pun yang kita alami luput dari kasih dan perhatiannya. Ketika Tuhan melihat, Ia juga bertindak untuk datang dan menolong. Bahkan ketika kita dalam keadaan tak pantas untuk ditolong, Tuhan Yesus tetap bersedia menolong kita. Firman Allah berkata, ketika Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan Ia hendak melewati mereka. Dengan berjalan di atas air yang sedang bergelora ditiup oleh angin kencang, Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang lebih besar dari semua persoalan yang kita hadapi. Tetapi apa reaksi murid-murid Yesus ketika mereka melihat Tuhan Yesus datang untuk menolong mereka dengan berjalan di atas air? Alkitab mencatat,
Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Tuhan datang untuk menolong mereka. Mereka malah menyangka ia adalah hantu. Sungguh sangat tidak pantas. Walaupun demikian, Tuhan tetap menolong mereka. Kita melihat di sini bahwa Tuhan tetap menolong mereka, walau mereka berkelakuan dengan cara yang sangat tidak pantas untuk ditolong. Alkitab mencatat beberapa orang yang menurut pendapat beberapa orang sangat tidak pantas untuk ditolong. Tetapi ternyata merekalah yang mendapat tindakan belas kasihan Tuhan Yesus. Seperti perempuan yang tertangkap basah ketika sedang berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Pemuka agama Yahudi yang menangkap perempuan ini berkata, "Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Yesus pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Akibatnya mereka satu demi satu meninggalkan perempuan itu seorang diri, mulai dari yang paling tua sampai kepada yang paling muda. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia mengasihi kita. Dia telah membuktikan kasih-Nya dengan cara telah mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan semua orang. Tuhan Yesus bersedia mengampuni dosa kita. Yang penting jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kepatuhan kita mungkin tidak sempurna, tetapi ketulusan hati kita untuk mematuhi Tuhan tidak perlu diragukan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Alkitab mencatat beberapa orang yang menurut pendapat beberapa orang sangat tak pantas untuk ditolong. Tetapi ternyata merekalah yang mendapat tindakan belas kasihan Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab kita membaca mengenai di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Tetapi kemudian Yesus datang dan menyembuhkan orang ini. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Nampaknya yang membuat orang ini jatuh sakit selama 38 tahun adalah dosa-dosanya. Tetapi semata-mata karena kasih karunia-Nya, Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan orang ini. Mereka ini semua menerima kebaikan Tuhan, walau sebenarnya mereka tak pantas untuk menerimanya. Apakah ada di antara kita yang juga merasa diri tidak atau kurang layak untuk menerima kebaikan Tuhan? Mungkin karena selama ini kita kurang peduli akan Tuhan dan merasa bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Mungkin karena kita belum berdoa seperti yang kita inginkan. Mungkin karena kita belum tertib membaca Alkitab setiap hari seperti yang kita inginkan. Mungkin karena kita belum menyediakan waktu untuk lebih aktif dalam melayani Tuhan. Atau mungkin karena kita masih tertuduh oleh dosa dan pelanggaran kita dan sebagainya. Firman Allah berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bila kita mengaku dosa kita, Tuhan tidak hanya mengampuni, Dia juga menyucikan kita dari segala kejahatan, segala sesuatu yang menghalangi kita untuk mendapatkan pertolongan Tuhan juga turut dilenyapkan. Bila ada yang merasa diri tidak layak untuk menerima pertolongan Tuhan, ingatlah Tuhan menolong kita bukan karena kita layak, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Nya. Kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, walau kita tidak pantas untuk menerimanya. Di belakang saya ada foto pendeta Kathryn Kuhlman. Pada bulan Desember tahun 1944 dalam Perang Dunia Kedua di Jerman, peluru menembus dari paha kanan ke paha kiri seorang tentara Amerika Serikat yang bernama Bill Conway. Bill jadi tawanan perang Jerman dan dibiarkan di tempat tahanan perang tanpa diobati. Banyak temannya yang lebih sehat mati di penjara. Tetapi walau Bill bukan seorang yang saleh beragama, dia tetap hidup dengan luka-luka yang tidak diobati. Sampai lebih dari 6 bulan kemudian, sewaktu sekutu memenangkan Perang Dunia Kedua, Bill diterbangkan kembali ke Amerika Serikat dan diobati di rumah sakit. Keluar dari rumah sakit, Bill bekerja sebagai tukang bangunan untuk menghidupi 1 istri dan 1 anak perempuan. Tetapi kakinya sulit digerakkan dan rasa sakit tidak pernah meninggalkan dirinya sejak ia tertembak di tahun 1944. Makin hari kesehatannya makin memburuk. Dia mulai terkena radang sendi di kaki dan di tulang belakang. 11 tahun kemudian, di tahun 1955, dia kembali harus dirawat di rumah sakit dan diberitahu bahwa selain radang sendi pada kaki dan tulang belakang, piringan tulang di pinggul rusak dan harus dioperasi. Ini operasi yang berbahaya dan mengingat kondisi Bill, mungkin tidak akan banyak menolong. Karena itu Bill menolak untuk dioperasi. Tetapi bulan Juli 1956, Bill sudah tidak bisa berdiri lagi dan sakitnya bukan alang kepalang. Bill tidak punya pilihan lain kecuali rela dioperasi. Diperlukan waktu 1 bulan untuk menyiapkan kondisi kesehatan Bill agar layak menjalani operasi. Sementara itu, dia harus memakai brace atau alat penyangga untuk menjaga posisi tubuhnya dan harus dalam posisi tidur selalu. Istrinya mencoba menghibur Bill bahwa Tuhan bisa menyembuhkannya, tapi Bill tidak percaya dan tidak mau pergi ke gereja. 9 September 1956 pada hari Minggu pagi, teman Bill datang untuk membawa Bill dengan paksa ke kebaktian pendeta Kathryn Kuhlman. Bill sangat menderita selama 3,5 jam naik mobil ke tempat kebaktian. Kemudian harus tunggu lagi selama 2 jam di tempat parkir sampai pintu ruang kebaktian dibuka. Akhirnya mereka berada di ruang kebaktian penuh rasa sakit. Bill pikir bagaimana dia bisa bertahan dalam kebaktian yang akan berlangsung selama 4 jam. Di tengah kebaktian, Bill merasa badannya sangat panas. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Bill tidak sadar apa yang sedang terjadi, tetapi temannya memperhatikan dan tahu apa yang sedang terjadi. Temannya berbisik, apakah rasa sakitnya hilang? Bill tercengang dan mengangguk. Temannya mengajak Bill ke lobi untuk melepas brace atau alat penyangga yang dipakainya. Setelah brace atau alat penyangga dilepas, ternyata Bill bisa berdiri tegak tanpa rasa sakit. Dia bisa berjalan, bisa membungkuk, bisa menggerakkan tubuhnya ke segala jurusan. Dia berlari masuk ke ruang kebaktian tanpa rasa sakit dan bisa berdiri di atas kaki yang tadinya tidak bisa menahan berat badannya. Tuhan benar telah menyembuhkannya. Sungguh besar kasih karunia Tuhan. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan kepada kita.
Tuhan sudah membuktikannya kasih-Nya kepada kita dalam hal Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa menggantikan kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Semua mujizat adalah kasih karunia, sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan cuma-cuma, walau kita tidak layak untuk menerimanya. Pada saat kita merasa diri kita sangat tidak layak, Tuhan mengejutkan kita dengan tindakannya yang penuh kasih. Tuhan Yesus berkata, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Bila ini menjadi keputusan Anda memutuskan untuk percaya kepada kasih karunia Allah, dan Anda akan meminta pertolongan Allah di dalam nama Tuhan Yesus, dan Anda bersedia menerima jawaban doa bukan karena kebaikan Anda, tetapi semata-mata karena Dia adalah Tuhan yang baik dan mengasihi Anda. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, iman besar maha agung. Katakan Kaulah pemilik hidup, siapa? Yesus Kristus Tuhan. Pernyataan kami Tuhan, sujud di depan tahta-Mu, takluk Tuhan, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari bersama katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan, untuk pengorbanan-Mu ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku Pandang kemuliaan-Mu, iman besar maha agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Sujud di depan tahta-Mu, Taklukkan kami Tuhan, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada
satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari bersama kita sembah Dia, katakan Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Maka jiwaku Tuhan, Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sekali lagi katakan Engkau Tuhan, oh Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Kami bersyukur. Irialamo kakaralama pandato, Irialamo horialamo kakaralama pandato, Irialamo ikiti kata patorialamo kakaralama pandato, Irialamo kakaralama. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kirialamo kakaralaba fardacho kakaralaba kucai kakaralaba kucai. Semua mujizat adalah kasih karunia Allah. Sesuatu yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, walau kita tidak pantas untuk menerimanya. Pada waktu kita merasa tidak layak untuk menerima kebaikan dan pertolongan Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan apa adanya. Tuhan yang melihat, Dia Tuhan yang menolong. Mari kita minta Roh Kudus menyelidiki hati kita untuk setiap dosa dan kelalaian yang ditunjukkan oleh Roh Kudus. Mari kita akui sebagai dosa dan kita mohon pengampunan Tuhan. Irialamo kakaralaba fandato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Selidikilah kami ya Tuhan, ujilah kami ya Tuhan. Lihatlah apakah jalan kami serong dan tuntunlah kami di jalan yang benar. Kirialamo kakaralaba fandato kakaralaba kusyai. Dosa kami beritahukan kepadamu ya Tuhan. Ampunilah ya Tuhan segala pelanggaran, dosa dan kelalaian kami. Kami mohon agar darah Tuhan Yesus menyucikan kami dari segala kejahatan. Kami percaya kepada janji firman-Mu bahwa jika kami mengaku dosa kami, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Kirialamo kakaralaba fadato kakaralaba kusyai kakaralaba kusyai. Aku berdoa
supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kirialamo kakaralabafadato kakaralabakushai. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, sembuhkanlah ya Bapa setiap tubuh yang sakit. Sembuhkanlah ya Bapa setiap jiwa dan roh yang sakit. Sembuhkan setiap hati yang terluka di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon persediaan Tuhan yang berlimpah untuk setiap orang yang mengangkat tangannya kepada Tuhan sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dan pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, kami mohon Tuhan bawa kepada pertobatan yang sejati. Insafkan mereka akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jangan biarkan mereka terus berkubang di dalam dosa ya Tuhan. Tetapi mari Tuhan, semata-mata karena kasih karunia-Mu Engkau bekerja di dalam hati mereka, menuntun mereka kepada jalan yang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa, tolonglah selesaikan masalah rumah tangga anak-anak-Mu. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Tuhan. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong mereka menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliah mereka dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar dapat melanjutkan pendidikan. Tuhan kiranya membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan. Dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dan diri kami dijauhkan daripada pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua, kami mohon diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang membutuhkan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Berikan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Silakan duduk, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai peringatan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunan-Mu, saya percaya, Yesus adalah Tuhan, yang menjadi manusia, saya percaya, Yesus mati di kayu salib, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya, Tuhan Yesus bangkit, dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan
hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita menutup ibadah ini dan sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah ini, mari kita memuji Tuhan dan menyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman kita. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah orang yang takut padanya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu Tuhan. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan keajaiban-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan Tuhan. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan keajaiban-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu Tuhan. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu Tuhan. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Pertolongan-Mu begitu. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, pertolongan-Mu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Haleluya. Di saat aku tak sanggup
Sekali lagi katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Wow, sekali lagi katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini